Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Ega Mulyasari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka. Saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak videonya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahap pertama menstabilkan identitas. Perilakunya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lalu, jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Perilakunya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memanjakan. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dan setelah perilaku divalidasi dan diidentitaskan sukses setelah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Kasus ke-1. Azkia dan Imelda merupakan teman sebangku. Imelda ingin meminjam buku milik Azkia, namun ia tidak sengaja menarik dan menobekkan buku milik Azkia. Azkia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Imelda sudah meminta maaf kepada Azkia, namun Azkia tetap marah. Berikut merupakan pemecahan masalah berdasarkan segitiga restitusi. Apa ini? Kenapa tadi Ibu melihat kalian sedang bertengkar? Ini loh Bu, Imelda rusakin buku aku sampai begini. Imelda, apa betul kamu merusak buku Azkia ini? Betul Bu, tapi kan saya tidak sengaja. Saya mau pinjam buku ke Azkia, tapi Azkianya tidak mau ngasih pinjam. Kan aku bilang nanti bukannya gak mau ngasih. Sudah, tidak perlu dilanjutkan lagi bertengkarnya. Ibu kan memanggil kalian ke sini untuk duduk bersama dan ingin menyelesaikan serta mencari solusi dari permasalahan ini. Bukan untuk mencari tahu mana yang benar atau mana yang salah. Begitu. Iya Bu. Nah, Ibu perhatikan Azkia, sepertinya kamu kesal sekali ya? Wajar, tidak apa-apa karena setiap manusia itu memiliki rasa emosi. Ibu juga sama. Kalau misalkan ada yang membuat kesal, Ibu juga suka marah. Tapi tadi kamu tidak berbuat lebih jauh kan kepada Imelda? Tidak Bu, saya cuma marah-marah saja. Tadinya saya ingin mukul dia, tapi saya kasihan kepada Imelda. Wah, bagus berarti. Kamu masih memiliki rasa peduli kepada Imelda. Kamu juga sudah cukup berusaha untuk menahan emosi kamu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang sekarang kamu rasakan? Apakah sudah lebih lega atau masih ingin marah-marah? Apakah dengan
kamu yang rusak ini bisa utuh kembali? Tidak Bu, saya capek marah-marah, buku saya juga udah rusak. Kalau saya kalau saya marah-marah, kalau saya marah terus nantinya malah ada masalah baru. Nah, betul sekali. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat tentang bagaimana cara memperlakukan orang lain? Masih Bu, kita harus rukun dan saling menyayangi. Nah, betul sekali. Nah, sekarang Askia, Imelda, apakah kalian mau memperbaiki masalah ini? Iya Bu, kami siap. Sekarang Ibu mau nanya ke Askia, apa yang harus dilakukan Imelda agar masalah ini selesai? Tadinya mau minta buku yang baru kepada Imelda, tapi saya rasa bukunya masih bisa dipakai. Imelda, aku minta maaf ya, tadi udah marah-marah. Iya, Kia, sama-sama. Aku juga mau minta maaf, tidak sengaja karena sudah menyampaikan buku kamu. Iya, tidak apa-apa. Nah, begitu dong. Kalau gitu Ibu lihatnya senang. Berarti sekarang kalian sudah benar-benar maafan ya? Iya, Bu. Ya sudah, berarti kita boleh ke kelas ya, Bu. Tentu saja boleh. Kalian harus tetap rukun dan saling menyayangi ya. Siap. Iya, Bu. Ya, silahkan kalian ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia, siswa kelas 4 SD SDN Cidulang 2. Menurut saya, penyelesaian kasus tadi sangat tepat karena fokus pada pemecahan masalah dan tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Sehingga membuat saya dan teman-teman sebagai siswa merasa nyaman dan dapat menjadi murid yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Zulfa merupakan murid yang aktif dalam mengikuti setiap pelajaran. Namun, sudah 2 hari ini ia terlihat malas-malasan. Ternyata dia sedang kesal dengan ibunya, sehingga membuatnya malas belajar. Berikut merupakan pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Julfa, silahkan duduk. Julfa, hari ini kamu sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Kamu tahu tidak kenapa Ibu memanggil kamu ke sini? Sudah tahu Bu. Begini, Ibu perhatikan beberapa hari ini kamu terlihat murung terus di kelas. Kamu malas, lesu. Kenapa? Apakah kamu ada masalah? Jujur, sebenarnya iya Bu. Saya sedang kesal, jadi saya malas untuk datang dan belajar di sekolah. Kesal kepada siapa? Ibu saya Bu, Memang kenapa dengan ibu kamu? saya minta untuk dibelikan sepatu baru karena sepatu saya yang itu sudah rusak, tapi tidak dibelikan. Katanya ibu tidak punya uang, jadi saya malas untuk sekolah. Oh begitu. Tapi katanya kamu malas datang ke sekolah. Kenapa hari ini kamu tetap datang ke sekolah? Karena saya takut ketinggalan pelajaran Bu. Wah, berarti bagus. Kamu masih bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Kamu masih takut kamu ketinggalan pelajaran. Iya Bu, karena saya takut nyawa saya berkurang. Gitu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Bu, Kalau begitu, kamu merasa ada yang kamu langgar tidak dari keyakinan kelas kita? seharusnya saya aktif dalam mengikuti kegiatan belajar Bu. Ya, betul sekali. Nah, kalau begitu, apakah dengan kamu malas-malasan di sekolah, kamu malas datang ke sekolah, itu membuat ibu kamu membelikan sepatu baru untuk kamu? Tidak Bu, yang ada saya tidak memiliki nilai bagus untuk hari ini. Iya, sayang banget kamu jadi tidak mendapat nilai bagus hari ini. Nah, dengan itu, apakah kamu bisa mencari solusi lain agar mengatasi masalah
waktu saya. Sekarang saya akan meminta maaf kepada ibu saya. Dan sekarang saya akan belajar semangat lagi. Nah, bagus. Kalau begitu, Ibu senang sekali dengarnya. Kamu harus tetap semangat belajar dan menjadi anak yang baik ya. Ya, kalau begitu, kamu boleh melanjutkan istirahatnya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpa, siswa kelas 4 SDN Cidulang 2. Menurut saya, penyelesaian masalah tadi sangat efektif. Penyelesaian masalah dengan tenang dan tanpa emosi, sehingga sebagai murid tidak merasa disalahkan dan menyadari sendiri kesalahannya, sehingga termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.